rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Jadi gini ya. Sambil bangun ya, sambil makan durian, makan durian. Puasa toh? Puasa toh? Puasa enggak nih? Insyaallah, Gus. Alhamdulillah. Saya kok udah lama nggak dengar suaranya Pak Made Jukan ini ya. Sakit, Gus. Oh, Sakit, Gus. sakit apa? Sudah seberapa lama Mas sakit? Ada 1 mingguan ini, Gus. Enggak, sebelum 1 minggu ini saya udah lama nggak dengar apa. Ya, sakit, sembuh, kemudian sakit lagi gitu, Gus. Waduh. Oke, untuk Pak Majukan dan untuk seluruh dulur-dulur yang sedang sakit, kita membacakan surat Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Semoga Pak Majukan dan dulur-dulur semua yang sedang sakit, dulur jamaah kajian tafsir ini yang sedang sakit diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, ketabahan, kekuatan dalam menerima ujian sakit. Amin. Dan dengan kesabaran, keikhlasan itu menjadi penghapus dosa dan peningkat derajat. Amin ya Allah. Ayat ini dulur, di ayat ini wala yasabanna alladzina itu la yasabana, janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang bakhil. Bakhil itu kikir. Sekarang sebelum saya terangkan, kira-kira orang bakhil itu karena apa? Ayo. Orang kikir, siapapun boleh ngomong. Orang kikir itu karena merasa kenapa dan karena apa? Coba saya tanya. Orang kikir itu karena apa? Ya, karena takut miskin dan karena ingin memiliki, Gus. Merasa kurang, Gus. Dan merasa kurang. Merasa kurang, takut miskin, apalagi? Kan cinta harta itu adalah miliknya dan tidak boleh untuk orang lain. Karena cinta harta, merasa itu miliknya, bukan untuk orang lain. Terus apa lagi? Pengen kaya, Gus. Pengen kaya. Merasa hidup ini untuk selamanya, Gus, tidak ingin kembali ke akhirat. Ada seekor kucing. Dia mengendap-endap mengintai mangsanya. Cerep, dapat dia. Dia keliling-keliling, akhirnya mengintai, ada gerak-gerik, dapat dia tikus. Lalu didrak itu, diseret, dah. Kira-kira kucing itu
dimakan sendiri atau kemudian dia potong-potong dibagi sama temannya? Makan sendiri. Makan sendiri. Ada sendiri. temannya minta itu dikasih nggak? Tetangganya minta dikasih nggak? Enggak. Enggak mau. Kenapa kucing begitu? Pelit. Karena binatang, Tidak bisa Gus. berpikir. Nah, sebelum ya dia binatang. Kenapa? Kira-kira kucing berpikir apa sehingga tidak mau berbagi tadi itu? Selfish lah. Ini Apa makananku, egois. makanan Ini yang makananku, ini milikku. Terus bedanya sampai sama alasan sampean tadi apa? Sampean kan juga Asal mengendap. pikiran. Sampean kan selama ini juga mengendap-endap cari rezeki. Sama, Nah, nggak ada kan mengendap-endap perbedaannya. cari rezeki lalu celep dapat gitu. Lalu sampean seret gitu. Apa sampean potong-potong, ini untuk zakat, ini untuk sedekah, ini untuk teman tetangga, ini atau biasa kucing kan dapat gitu. Pikir. Gitu. Terus bedanya sampean sama kucing apa? Nggak Nah, ada. Diberi akal. Ponaan, misanan, sepupu atau apa? Ini makanya ayat ini menyatakan gitu. La yahsabannalladzina yabkhaluna. Pertama, jangan mengira kira-kira orang-orang itu mengira kenapa? Karena dia tidak mengira bahwa itu adalah bima atahumullah. Ini loh ayatnya tadi. Tidak menganggap bahwa itu adalah pemberian Allah. Padahal di sini kalimatnya bima atahumullah. Kenapa Allah memakai kata itu? Allah ingin mengingatkan, hei, kalungmu, STNK-mu, BPKB-mu, sertifikatmu, lahan kebunmu, mobilmu, pabrikmu, itu bukan milikmu. Hei, woi, itu atahumullahu, atakumullahu. Apa yang Allah berikan kepadamu, bukan milikmu. Makanya ketika Allah perintah berinfak, itu kan Allah perintah gini, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang kuberikan kepada kalian. Berarti dari siapa? Dari Allah. Kita ini kadang udah pinter. Kalimat kita sih sering ngomong gini, semua ini karunia Allah. Semua ini, kadang kita sama masuk ke rumah seseorang gitu ya, lalu rumahnya bagus, sama ngomong, wih, bagus ya rumah sampean. Seorang yang punya rumah itu gini, semua ini titipan. Ngomongnya titipan. Tapi begitu yang titip mengambil, boleh? Konangan. Enggak. Makanya ini, bima atahullahu min fadlihi, dari karunia-Nya. Dia merasa wa khairul lahum, itu baik untuk mereka. Sekarang kita coba lihat. Ayo diskusi juga. Ayo, tangi. Bangun. Orang mengatakan, Quran mengatakan, manusia yang bakhil itu, kikir itu, karena dia merasa bahwa kikir itu akan baik untuk dia. Ya karena tadi, kira-kira orang yang berpikir untuk kikir atau pelit, tidak mau berbagi, itu logikanya logis nggak? Coba tunjukkan saya sama saya logikanya. Logis. Gimana Bu Dia logikanya? Logis karena manusia perlu makan, perlu beli mobil, perlu ini, perlu itu, lihat di atas gitu. Oke, terus apa lagi? Ayo gantian. Siapa yang punya alasan yang kuat untuk kikir? Nah, anggap aja kikir itu baik. Pelit itu baik. Ayo coba dianggap begitu. Merasa itu dari hasil kerja sendiri, Gus. Oke. Oh ini hasil kerja saya sendiri. Dari tadi saya ngendap-ngendap ngintai tikus itu udah lama kok. Begitu nggak ada yang bantu, nggak ada apa, dapat kok, ngapain dibagi-bagi? Oke. Logika kucing yang benar-benar logis. Masuk akal. Terus apa lagi? Saya Gus, kecil. Ya. Wong saya masih kurang kok. Gimana? Saya masih kurang kok. Disuruh sedekah. Oke, saya masih kurang, saya sendiri belum cukup kok, masih sedekah. Oke,
Kata kucing tadi, saya sendiri masih lapar, tikus satu aja kurang kok dibagi. Oke, logika kucing yang luar biasa. Ya, terus apa lagi? Carinya Kan susah. saya punya anak keturunan yang perlu diselamatkan dari kemiskinan. Oke, saya kan punya anak keturunan yang perlu nanti harus diberi warisan juga. Gimana kok dibagi-bagi itu? Oke, logikanya Abu Jahal yang benar-benar hebat. Nah, Nabi Muhammad karena nggak ngasih warisan, jadi keliru Nabi Muhammad. Ayo lanjut. Ini Gus, Apa Mas Bayu? ini hasil usaha saya. Oke, ini tadi saya ngendap-ngendap cari tikus sudah lama kok. Begitu dapat suruh bagi, nggak ada yang tadi pas tikus ngelawan aku aja nggak ada yang bantu kok. Nah, oke, lagi-lagi logika kucing luar biasa. Apa lagi? Ternyata di sini banyak orang kikir, Gus. Gimana Pak Budi? Ternyata di sini banyak orang kikir. Di sini tuh siapa Pak Budi? Yang ngomong atau orang lain? Jebakan Batman. Lagi nih loh. Ayo ada lagi. Ayo. Sedikit menyimpan karena untuk biaya yang tak terduga, Gus. Terkadang keluarga kita simpan untuk biaya tak terduga. Semangka beli satu, ditebas keras makan. Habis separuh. Sudah kenyang. Wah, untuk tidak terduga. Siapa tahu besok saya haus, masukkan kulkas. Boleh kan? Itu untuk biaya tak terduga. Kenapa kok suka sesuatu yang tak terduga? Ayo. Karena nggak yakin sama Allah. Nah, lanjut. Siapa? Ada lagi? Ayo, nggak apa-apa. Wonten, Gus. kadang ada Apa Pak Jo? acara kemana gitu, Gus, perlu biaya. Kadang ada yang sakit atau menjenguk orang sakit. Gitu. Terus apa Pak Jo? Berpikir hidup ini lama, Gus. Berpikir hidup ini lama. Oke. Saya ingin mulai dari jawaban, semua tadi jawaban benar itu. Logis semua. Apa Mbak Susi? Ada usulan? Apa Mbak Sutia? Mbak Susi atau Pak Nafi? Mas Slamet Makassar? Berhemat, Gus. Berhemat. Oke. Sekarang gini. Tadi katanya Pak Jo bilang karena berpikir hidup ini masih lama. Coba buka surat Al-Humazah. Ayo, sekarang kita nanti lihat di ayat-ayat berikutnya. Coba buka di surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Celaka. Coba baca artinya. Oke, izin, Gus. Dari ayat pertama, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Oke. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Oke, cukup sampai di situ. Coba lihat. Tadi kalimatnya Pak Jo katanya merasa bahwa hidup akan masih lama. Lihat itu. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Itu karena kenapa? Karena yahsabu. Dia mengira anna sesungguhnya malahu hartanya akhladahu akan membuat dia hidup selamanya. Jadi jawaban tadi itu ada semua di Quran. Ternyata manusia itu menyimpan-nyimpan, kikir, pelit. Itu karena dia merasa akan hidup selamanya.
Padahal tidak tahu pada saat dia nanti tidak terduga, sudah pun hari ini nggak jadi bersedekah, karena khawatir nanti kalau tahun depan misalnya sakit nggak punya uang, malam nanti mati nggak jadi sedekah. Itu. Ya, sudah. Dari ayat itu kita belajar ternyata dulu. Bahwa kata Allah, kikir itu, kembali ke ayat yang kita pelajari di Ali Imran ayat 180 ini, ternyata kikir itu bal huwa syarrul lahum. Kikir itu jelek untukmu. Semua kekhawatiran sampean tadi, ya dulur ya, semua kekhawatiran sampean tadi, kekhawatiran yang membuat sampean kikir itu, ternyata itu adalah bisikan setan. Ternyata itu bisikan setan yang kayak logis tadi. Dasarnya mana, Gus? Coba dibuka Al-Baqarah ayat 268. Assalamualaikum, izin Gus. Saya mau berangkat berobat ke Ngawi, Gus. Minta doanya ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, tadi sudah kita doakan di awal, siapapun yang sedang sakit, semoga sehat sembuh. Monggo dilanjut sambil nanti dengarkan di jalan, nggih. Matur nuwun. Oke. Sehat-sehat selalu, monggo. Nah, kita lanjut. Ayat 268, surat Al-Baqarah. Coba dibaca, gantian. Yang belum baca. Izin, Gus. Monggo, Bu Ririn. Izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, udah jelas toh. Jadi semua alasan yang tadi kayak logis itu ternyata setan yang memang menakut-nakuti sampean, nanti kurang, nanti gimana, nanti kau, nanti miskin. Kalau akhirnya kemudian mendorong kepada kita berbuat kikir. Ternyata setan. Siapa yang bilang begitu? Allah loh ya, bukan saya loh ya. Jadi logika apapun tadi itu adalah logika setan yang membuat kita kemudian menunda kebaikan dan kemudian berbuat kikir yang seolah-olah itu baik, khairul lahum, padahal itu bal huwa syarrul lahum. Jelas ya? Nah, maka di situ Allah menyatakan bahwa itu jelek. Kenapa? Syayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang sampean kikir tadi itu, dulur, yang sampean tidak mau sedekahkan, yang sampean malas bayar zakatnya itu nanti akan dikalungkan di akhirat di leher sampean dalam bentuk ular, dalam bentuk rantai yang membara, dalam bentuk yang sangat menyiksa, yang akan membuat naudzubillah min dzalik manusia akan sangat menderita di akhirat sana. Apa yang dulu kayak seolah-olah bagus, malah dulur, terutama ya orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dalam surat At-Taubah itu dijelaskan bahwa apa yang harta yang kamu tidak mau keluarkan untuk zakat itu nanti akan diserupakan dalam bentuk setrika panas yang akan disetrikakan di dahi, di leher, di pinggang dan di punggung kalian sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Hei, ini rasakan apa yang dulu kamu simpan-simpan, yang kamu tidak mau keluarkan untuk kepentingan agama dan bangsa. Rasakan. Begitu. Nah, ini yang harus kita hindari. Sekarang ya dulur ya, gini. Apa kira-kira doa manusia ketika doa orang baik nih, orang baik, bukan orang kafir nih. Ketika datang kepada Pak Yai atau kepada Gus atau bertemu teman, ketika misalnya minta rezeki gitu. Kira-kira janjinya gimana dia? Ketika minta didoakan biar rezekinya lancar gitu. Janjinya kita kira-kira dia gimana biasanya itu?
ngomongnya gimana dia? Untuk perjuangan agama, Gus. Untuk perjuangan agama. Doakan saya biar kaya, biar punya harta, terus biar kenapa biasanya? Kalau dikabulkan jadi orang dermawan, sering berinfak. Oke, biar berinfak, biar bersedekah, kan gitu kan? Oke. Ternyata janji. Bullshit. Janji itu banyak ditepati nggak? Ternyata, dulur. Coba dibuka di surat Muhammad ayat 37, 36, 37, 38. Coba dibuka. Coba dibuka. Ayat 36, 37, 38. Surat Muhammad. Gantian yang belum baca. Izin Gus. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan di cendaguro. Oke. Ya, terus satu ayat gantian, ayo. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Nah, yang dibaca Pak Suron nanti tetap di situ ya, nanti gantian ayat selanjutnya. Yang dibaca Pak Suron tadi ayat 35 itu. Hidup ini senda gurau. Bahwa yang kamu buru segala macam itu akan musnah dan Allah tidak minta hartamu. Jadi ketika bersedekah pun sebenarnya itu bukan untuk Allah. Allah tidak pernah butuh kamu. Tapi itu sebenarnya adalah untuk dirimu sendiri. Oke, ayat selanjutnya gantian, sinten? Tetap surat Muhammad, ayo. Tadi yang Pak Surono ayat berapa tadi Pak Surono? 36 Gus. 36, sekarang 37 monggo. Ayo gantian, sinten? Surat Muhammad. Surat Muhammad. Izin Gus. Silakan Bu Mila. Silakan Bu Mila. Mikrofonnya dinyalain, Bu Yayan. Tadi kayak Bu Yayan nyalain mikrofon nggih? Yang ayat 37 monggo. Oke, guys. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya. Niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi dia mendesak Nabi Muhammad untuk kemudian diberikan oleh Allah harta banyak. Tapi ketika itu diberikan, dia akan kikir dan menampakkan kedengkiannya terhadap perintah-perintah sedekah dan lain sebagainya. Tuh. Ayat 38. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Jadi bahkan seorang kikir itu sebenarnya kikir untuk dirinya sendiri. Kenapa begitu? Gini, ketika seorang kikir, dulur ya, ketika seseorang kikir, itu sebenarnya pertama, ketika di dunia, dia kikir sama orang lain. Dia itu nanti kira-kira ketika suatu saat, namanya orang kan naik turun ya, roda berputar. Ketika dia kemudian di bawah, ada orang mau nolong dia. Tidak ada. Karena bahkan orang yang dermawan itu dia investasinya dunia akhirat. Kenapa? Ketika dia dermawan, semua orang akan mengenal dermawan, insya Allah suatu saat Allah akan menolong lewat orang lain di dunia. Dan di akhirat pun itu investasi untuk dia. Jadi orang kikir itu adalah bal huwa syarrul lahum.
itu untuk kejelekan dirinya sendiri. Makanya tidak ada untungnya blas. Semua logika yang diberikan setan tadi itu fata morgana semata yang membuat seseorang kikir lalu kemudian aneh-aneh tadi. Itu makanya. Dan yang paling bahkan menohok kita ada satu ayat itu loh. Ini saya ingin semua jamaah membaca ini. Ada 161 kamera ini. Semua baca ini. Surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Semua saya ingin baca buka ini, biar tahu sendiri. Nah, bukan kata-kata saya ini ya. 75, 76. Gantian yang belum baca. Satu-satu ayat. Ya. Ayat 75 dan ayat 76. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Itu Mas Iswanto baca itu. Ada ini orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah berjanji, ya Allah, jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya, hartanya dan sebagainya kepada kami, pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan lebih taat beribadah, sholat ke masjid, berdakwah, jalan jadi orang yang soleh. Janjinya begitu. Nah, ternyata coba ayat yang 76. Gantian. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi gigir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Shadaqallahu adzim. Dan ketika benar doanya dikabulkan, dan ketika benar karunia itu diberikan berupa harta dan kekayaan, orang itu kemudian jadi kikir, malah berpaling. Jadi apa yang terjadi itu sudah 1.500 tahun yang lalu ada orang-orang kayak gitu. Persis toh? Persis enggak? Nah. Jadi banyak orang berdoa, kita ini harus kaya, biar kita ini bersedekah, biar kita ini jadi lebih soleh. Begitu dikasih begitu, ternyata enggak. Loh, ini Quran yang ngomong, bukan saya. Artinya orang-orang semacam itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini diturunkan 1.400 tahun yang lalu. Karena itu tadi yang dibaca Bu Yan tadi. Bahwa Allah tidak butuh apa? Minta sedekahmu, hartamu, enggak. Itu semua yang kamu sedekahkan adalah untuk dirimu sendiri. Dan bahkan jika kikir pun untuk dirimu sendiri. Kenapa kamu sering berjanji kepada Allah? Jika nanti diberi harta ya Allah, jika nanti diberi karunia ya Allah, maka kami akan bersedekah. Maka kami akan lebih rajin beribadah. Logika aja dulu yang nyambung. Sa'labah membuktikan bahwa ketika dia masih belum punya banyak harta, dia orang yang paling rajin beribadah ke masjid. Tidak hanya 5 waktu berjamaah, tahajud dan duha pun sangat aktif. Begitu sudah punya 10 ekor kambing, dia mulai meninggalkan yang tahajudnya. Begitu dia punya 100 ekor kambing, dia mulai mengurangi yang zuhur asar udah tidak bisa berjamaah. Begitu dia 1.000 ekor kambing, maka dia sudah mulai hanya maghrib saja. Begitu dia punya 10.000 kambing, dia keluar dari kota Madinah Buana Panjang, maka dia hanya Jumatan saja. Begitu dia lebih bertambah ketika ditagih untuk berzakat, dia mengatakan, ini adalah hasil usahaku sendiri. Jangan nyuruh-nyuruh aku mengeluarkan apa yang aku tidak mau. Terjadi, itu dulu sahabat Nabi. Maka saya ingin akhiri kajian kita dengan satu warning dari Allah. Apa yang saya sampaikan tadi bukan kalimat Gus Glory. Semua itu dari Allah, saya tunjukkan sudah ayatnya jelas banget. Tidak usah diterjemahkan lain-lain. Ya. Jadi kalau ada terjemahan lain yang berupa tafsir si A, si B, monggo silahkan. Tapi saya lebih memilih untuk menerjemahkan ini dengan kalimat-kalimat Allah langsung yang jelas banget, nggak pakai sampean perlu bisa bahasa Arab, nahwu, shorof dan sebagainya. Ini sudah jelas banget.
dan cocok sekali dengan perilaku dan psikologi kita saat ini. Karena itu yang penting bagaimana kita tetap berusaha keras, tetap bergiat mencari rezeki dan sebagainya. Tapi kita tahu tujuan kita adalah untuk kita pakai diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Cerdaslah sampean, bijaklah sanalah sampean di dalam memperhatikan kepentingan sampean di dunia dan di akhirat. Supaya apa? Supaya tidak merugi. Karena apa? Kalimat Allah di sini, kalimatnya adalah bahkan Allah lah yang menjadi pewaris. Walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Karena Allah lah pewaris langit dan bumi, milik Allah semua. Tidak ada yang mau George Soros, mau Bill Gates, mau Elon Musk, mau Rockefeller, mau semuanya, ya itu adalah tidak punya apa-apa. Yang punya adalah milik Allah. Karena itu sampean dan saya di jamaah yang sedikit ini, ayo benar-benar memantapkan diri menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana, yang memanfaatkan karunia yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, berupa kekayaan, berupa waktu luang, keamanan, dan sebagainya, semaksimal mungkin untuk kita bawa pulang ke akhirat. Semoga Allah memampukan kita, membimbing kita dalam koridor kebenaran, memberikan kesehatan jasmani rohani, memberikan harta atau rezeki yang halalan thayyibah untuk kita bawa pulang ke akhirat, dan menjadikan kita, berikan Allah memberikan kepada kita keselamatan dunia akhirat. Akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yudhillu man la yu'izzu man atayt tabaraka rabbana wa ta'ala tabaraka ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa tahasdina min al-jinni wa syaitan syaitan rabbana najina wal inna sa'abina wa zalimin rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma arfa' darajatana fi dunya. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka anta malana sunan kum kafirin rabbi a'udzu bika min syarri anta malana fangsunan kum munafiqin anta min fasana kum musyrikin anta min fasana kum muridin anta malana fangsunan kum zalimin anta min fasana kum kadibin anta min fasana kum mutakabirin anta min fasana hasidin anta malana fangsunan kum fasikin anta min fasana kum muslimin anta min fasana kum jalin rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa Allahumma fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati rabbal kulli malik wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan syarri tawadu billahi min syarril bala wal ghadar kisyaqwa wa sin qada syamatatil a'da Allahumma sallikal huda wa taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil wal akhirati wal izzati wal daratina wal ashabina ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.